Oke, masih di ruang Nining untuk pembahasan soal OSK Geografi tahun 2018. Nah, sekarang saya akan membahas soal nomor 96, 98, dan 99. Kenapa saya ambil nomor terakhir? Karena ini kan soalnya tentang berhitung. Jadi di video kali ini saya hanya memfokuskan kepada soal perhitungan itu saja. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk cek playlist untuk soal-soal sebelumnya. Oke, soal nomor 96. Sekelompok geograf melakukan survei lapangan untuk menentukan titik bor air P di seberang sungai dengan menggunakan kompas. Diketahui bahwa sudut di titik A, sudut BAP, yaitu sudut BAP, dan sudut di titik B, yaitu sudut ABP, masing-masing sebesar 60 derajat. Jarak datar diukur antara titik A ke titik B itu 100 meter. Koordinat titik bor air P adalah A 50 meter, 100 meter, B 50 meter, 50 meter, C 50 meter, 50 akar 3 meter, D 100 meter, 50 meter, E 50 akar 3 meter, 50 meter. Oke, yang pertama kita gambarkan dulu segitiga. Kurang lebih ya, begini. Nah, diketahui titik A sudut BAP, sudut A segitiga ABP, dan titik B sudut ABP. ABP itu masing-masing 60 derajat. 60 derajat. Nah, ini kan segitiga sama sisi. Jadi kalau segitiga sama sisi itu dia semuanya 180 derajat setiap masing-masing sisi. Berarti otomatis di sini juga 60 derajat. Nah, jarak datar diukur antara titik A ke titik B itu 100 meter. 100 meter. Nah, karena ini segitiga sama sisi, di sini juga 100, di sini juga 100. Nah, karena masing-masing 100, berarti kan dari A ke B garis lurusnya 100, titik A itu 0,0, titik B nya 100,0. Ini X dan Y. Kalau sudut B itu berarti X nya 100, Y nya 0. Y nya 0. Oke, yang ditanya koordinat titik bor air P. Nah, berapakah titik koordinat yang di sini? Aduh. Nah, kenapa titik A itu koordinatnya 0,0? Jadi di sini kita hitung ini titik A ini dimulai dengan 0. 0. Di titik B itu kan jarak antara A ke B itu 100, berarti di B-nya ini 100. Nah, ini kan X, ini kita katakan Y lah. Ini Y. Nah, ini Y, ini X. Jadi titik A dia berada di titik 0, koordinat 0,0, sedangkan B itu 100,0. Nah, yang ditanya berapakah koordinat titik P? Di sini kita dapatkan dari A ke B itu 100. Berarti bisa kita pisahkan segitiganya menjadi, kita ambil setengah untuk menghitung posisi P itu berapa, karena P kan adanya di puncak, berarti dia itu koordinat Y nya berapa. Nah, karena ini yang dari A ke B ini 100, berarti setengah di sini 50. Kita dapatkan P koordinat X, Y nya itu, X nya itu sudah kita dapatkan 50. Nah, X nya sudah kita dapatkan 50. Sekarang kita tentukan Y nya. Nah, ini Y yang akan kita dapatkan. Dari sini ke sini kan juga 50. Karena kan setengahnya lagi itu kan titik A tadi, ini 0, ke sini 50, berarti ke sini 100.
selisih 100 ke 50 itu adalah 50. Nah, ini 100 karena segitiga sama sisi. Nah, ini langsung kita gunakan rumus Pythagoras ya. 100 x kuadrat sama dengan 100 kuadrat kurang 50 kuadrat. Kita akarkan. 100 kuadrat itu berarti 10.000. Kenapa jadi begini? 50 kuadrat itu berarti 2.500. Nah, berarti akar 10.000 kurang 2.500 itu 7.500. Nah, 7.500 kita perkecil itu sama dengan 2.500 dikali 3. Nah, akar 2.500 itu 50, akar 3. Nah, jadi Y-nya itu Y sama dengan 50 akar 3. Jadi koordinat titik P itu berada di P sama dengan 50,50 akar 3 meter. So, jawaban nomor 96 itu adalah C. Nah, untuk soal nomor 96 itu jawabannya adalah C, 50 meter, 50 akar 3 meter. X-nya 50, Y-nya 50 akar 3 meter. Selanjutnya soal nomor 98. Dalam rangka mempercepat kepemilikan sertifikat tanah, pemerintah melakukan pemetaan, registrasi, dan sertifikasi melalui program PTSL, yaitu pendaftaran tanah sistematik secara lengkap. Suatu bidang lahan memiliki koordinat titik-titik ujungnya sebagai berikut. Titik A, X-nya 0, Y 0, B, X-nya 50, Y 50, C, X 100, Y 0, D, min 100, Y-nya min 100, E, X min 50, Y min 100. Dengan demikian, luas bidang lahan tersebut adalah A 1,5 hektar, B 5.000 meter kuadrat, C 1 hektar, D 3 hektar, E 2.500 meter. Nah, di soal kan sudah ditentukan itu bidang lahan tersebut mempunyai koordinat 5 koordinat. Nah, sekarang kita tentukan untuk melihat bagaimanakah bentuk lahan tersebut. Nah, sudah kita gambarkan posisi Y dan X. Titik A itu X-nya 0, Y-nya 0. Nah, ini titik 0-nya. Di sini A-nya 0, Y-nya 0. Jadi ini titik A. Kemudian B, X-nya 50, Y-nya 50. X 50, Y-nya 50. Jadi ini merupakan titik B. Titik C, X 100, Y 0. X-nya 100, Y-nya 0. Nah, ini titik C. Titik D, X min 100, Y min 100. Min 100. Kalau ke bawah itu minus. Nah, D-nya ada di posisi min 100, Y min 100. Ini posisi titik D. Kemudian titik E min 50, min 100. X-nya min 50, X-nya min 50, Y-nya min 100. Ke bawah, dia bersebelahan sama titik D. Oke, sudah kita dapatkan masing-masing titik. Kemudian kita hubungkan A ke B menuju C, itu akan terbentuk segitiga A. Nah, ini A, B, C menjadi segitiga A. Kemudian
D dan E dia tetap akan terhubung ke 0, dan ini akan terbentuk segitiga B. Nah, sudah kita dapatkan bentuk lahannya, ini bentuk lahan A dan ini bentuk lahan B. Nah, untuk menentukan seluruh luas lahan tersebut, kita harus menjumlahkan luas lahan A dan luas lahan B. Yang pertama, kita cari dulu itu luas lahan A itu, yaitu segitiga A. Itu dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Setengah alas dari segitiga B ini 0 sampai 100. Jadi alasnya itu 100. Tingginya itu ada di B, jadi 0 ke B itu 50. Jadi tingginya 50. Setengah kali 100 50 kali 50 yaitu 2.500 meter kuadrat. Sudah kita dapatkan luas lahan A. Sekarang kita lanjutkan untuk menghitung luas lahan B. Nah, untuk menghitung luas lahan B, kita harus menghitung semua luasnya. Maksudnya itu dari D sampai ke sini, atau istilahnya kita harus menghitung segitiga besar ini. Jadi LB kita anggap aja itu merupakan segitiga besar, segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Nah, kalau kita gambarkan begini, ini posisi D, E itu setengah, jadi segitiganya itu seperti terbagi menjadi 2. Nah, ini yang kita hitung, ini segitiga kita arsir ya, ini yang akan kita cari. Nah, untuk mendapatkan segitiga B yang diarsir ini, kita harus mencari totalnya semua, yaitu LB, segitiga besar tadi. Nah, LB sama dengan segitiga besar setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya itu kan 100 dari D ke ini 100. Di sini tidak berlaku minusnya. Tingginya itu tetap juga 100. Nah, ini setengah kali 100 kali 100 itu sama dengan 100 kali 100 10.000 bagi 2 5 berapa? 5.000 meter kuadrat. Sudah kita dapatkan segitiga besarnya itu 5.000 luasnya. Kemudian kita hitung segitiga putihnya. Nah, ini juga segitiga siku-siku. Jadi untuk menghitung segitiga siku-siku ini, segitiga putih ya, segitiga putih sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah, karena ini segitiga putihnya setengah, maksudnya dibagi 2 dengan segitiga arsir, berarti alasnya 50 dari 100. Tingginya dari 0 sampai min Y tadi itu juga tetap 100, sama seperti segitiga besar. Nah, setengah 50 kali 100 ini merupakan 5.000. Setengah dari 5.000 2.500 meter kuadrat. Nah, sudah kita dapatkan lagi luas segitiga putih. Sekarang kita cari. Nah, untuk mengetahui berapakah luas segitiga yang diarsir, tinggal kita kurangkan. Jadi segitiga arsir, itu sama dengan segitiga besar tadi 5.000 meter kuadrat dikurang dengan segitiga putih 2.500 meter kuadrat sama dengan 2.500 meter kuadrat. Jadi segitiga arsirnya 2.500 kuadrat sudah kita dapatkan. Lalu tadi segitiga A-nya 2.500 meter, segitiga B-nya juga 2.500 meter kuadrat. Otomatis
total sama dengan A tambah B sama dengan 2500 meter kuadrat tambah 2500 meter kuadrat sama dengan 5000 meter kuadrat. Nah, jadi jawaban soal nomor 98 itu adalah B. Luas bidang lahan tersebut adalah 5000 meter kuadrat. Jadi pertama hitung segitiga A, kemudian hitung segitiga B, lalu kita jumlahkan untuk mendapatkan luas lahan tersebut. Oke, jadi jawaban nomor 98 adalah B, 5000 meter. Selanjutnya soal nomor 99. Titik A 100 meter, 100 meter dan titik B membentuk sudut kompas sebesar 45 derajat. Jika jarak antara kedua titik tersebut adalah 200 akar 2 meter, maka koordinat titik B adalah A 100 meter, 100 meter, B 200 meter, 200 meter, C 300 meter, 300 meter, D 300 akar 2 meter, 300 akar 2 meter, E 300 meter, 200 meter. Diketahui titik A membentuk koordinat 100 meter, 100 meter. Kemudian titik B membentuk sudut kompas sebesar 45 derajat. Lalu jarak antara A ke B itu 200 akar 2 meter. Oke, sudah kita gambarkan dulu posisi X dan Y-nya melalui grafik. Nah, titik A itu dia ada di koordinat Y 100, X-nya 100. Nah, ini titik koordinat A. Nah, koordinat A ini dia kan berarti membentuk grafik dengan bentuk segitiga siku-siku, dan ini juga membentuk sebuah bangun karena sisinya sama berarti persegi. Kalau kita bagi menjadi 2, segitiga. Lalu sudah kita dapatkan titik A, kemudian jarak antara kedua titik yang belum kita ketahui B itu ada di mana, itu 200 akar 2. Nah, titik B itu dia membentuk sudut 45 derajat. Nah, karena ini segitiga siku-siku yang jumlahnya itu 90 derajat, kalau dibagi menjadi 2, berarti kan ini 45 derajat, ini 45 derajat. Otomatis titik B itu juga dia sama seperti titik A, berada di tengah. Nah, jaraknya itu yang ke posisi B itu 200 akar 2. Coba kita cari dulu luas yang pertama itu, kita cari luas segitiga A dari koordinat melalui dari koordinat 100, 100 dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, 100 semua pasti sudah tahu ya dari mana, karena sudah dari SD kita pelajari. 100 kuadrat tambah 100 kuadrat sama dengan ini kan 10.000 tambah 10.000 jadinya 20.000, akar 20.000. Akar 20.000 kita kecilkan agar bisa kita dapatkan 2 kali 10.000 itu sama dengan 2 kali 10.000 ya, 2 kali 10.000 jadinya 100 akar 2. Nah, berarti dari 0 ke sini itu jaraknya itu garis miringnya ini merupakan 100 akar 2. Sebetulnya soal ini lebih ke logika. Berarti kalau misalkan garis miring ini 100 akar 2, lalu jarak antara posisi A ke B itu 200 akar 2, bisa kita prediksikan
dari sini, berarti titik B itu sama dengan titik A, jarak dari 0 ya, jarak A ditambah dengan jarak AB. Ini jarak A dari 0. Tadi kan dapatnya 100 akar 2 tambah 200 akar 2, berarti 300 akar 2. Nah, udah dapat 300 akar 2. Kalau kita jumlahkan, berarti kurang lebih posisi B itu dia adanya di koordinat Y 300, X nya juga 300. Ini lebih ke prediksi ya, nanti kita buktikan benar atau enggak prediksi kita ini. Nah, sudah, ini kan A nya 100 akar 2, kita tarik sekarang. Jadi masing-masing itu kita hubungkan dulu. Dari sini, dari A ke B itu merupakan 200 akar 2. Kalau ditambah dengan yang di sini 100 akar 2, berarti 300 akar 2. Setiap jarak per koordinat per 100 itu dia pasti hasilnya 100 akar 2. Jadi kalau 100 titik koordinat 100,100 itu 100 akar 2. Kalau koordinat 200,200 itu 200 akar 2. Karena kan 2 nih. Sedangkan kalau koordinatnya ada di 300,300 itu 300 akar 2. Berarti titik B ini dia adanya di koordinat 300,300. Berarti jawabannya adalah C, 300 meter, 300 meter. Nah, kalau memang belum jelas, coba kita buktikan. Segitiga B sama dengan, tadi posisinya itu kan 300 kuadrat tambah 300 kuadrat, X nya 300, Y nya 300. Kalau rumus Pythagoras kan berarti untuk menghitung garis miring ini kita harus mencari tinggi dan alasnya. Nah, 300 ini kita kuadratkan, 300 kali 300 itu berarti berapa? 90.000. Nah, 90.000 tambah 90.000 itu 180.000. Nah, 180.000 kita perkecil sama dengan 2 kali 90.000. 2 kali 90.000. 2 kali 90.000 ini sama dengan 300 akar 2. Nah, dapat kan? Berarti dari hasil koordinat 300,300 meter itu kita dapatkan posisi 300 akar 2, itu jarak dari 0 sampai ke B. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C, 300 meter, titik, koma, 300 meter. Oke, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan tonton juga video-video yang lainnya. Terima kasih.